رمضان بدا بفيض السرور. Materi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah tentang perkara-perkara yang disunnahkan ketika berpuasa. Jadi penting supaya puasa kita yang hukumnya wajib ini semakin sempurna dan pahalanya juga semakin lengkap dan banyak. Di antaranya adalah kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Tapi ini tentunya adalah ketika sudah memastikan bahwa matahari ini sudah benar-benar tenggelam. Ini bahasa Arabnya adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Dan ini dibikin istilah oleh orang kita, orang Indonesia. Takjil katanya. Ta'jil ini bahasa Arab, maknanya adalah menyegerakan berbuka. Tetapi itu jangan sampai seseorang di antara kita berbuka puasa tanpa memastikan terlebih dahulu bahwa waktu sholat maghrib telah benar-benar masuk. Jadi jangan sekedar dengar azan, tapi pastikan dulu, lihat mataharinya sudah tenggelam seluruhnya atau belum. Kalau seandainya belum, ya jangan berbuka terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Jadi manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ketika berbuka puasa, ini sunnahnya makan berat, makan ringan, atau makan yang kayak gimana ini? Ini juga ada sunnahnya. Yang disunahkan adalah kita ini membuka, ya, menutup puasa kita, berbuka puasa ini dengan mengkonsumsi kurma. Jadi kalau punya kurma ya kurma. Kalau tidak ada kurma bagaimana? Maka air putih. Itu. Ini kita lakukan sebelum melaksanakan sholat maghrib. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur." Jadi kalau seorang di antara kalian ini berbuka puasa, maka hendaknya berbuka dengan mengkonsumsi kurma. Jika tidak mendapati kurma, maka mengkonsumsi air putih, karena air putih itu suci dan mensucikan. Jadi ini yang benar, nggak asal manis-manis. Orang itu kan kemakan iklan itu kan. Jadi bukan asal manis. Tapi kurma, kalau ada kurma air putih. Sebelum makan apa-apa, sebelum minum apa-apa, kurma terlebih dahulu. Kalau tidak ada kurma, baru kemudian apa? Air putih. Nah, seperti itu. Jadi nggak asal yang manis-manis, enggak kan. Kemudian berdoa. Doanya bagaimana? Yang seperti yang kita hafal, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Minimalnya itu. Ya Allah, kepadamu kami berpuasa. Ya Allah, dengan rezekimu kami berbuka puasa. Tapi itu tadi ya, mohon kita pastikan terlebih dahulu sebelum berbuka puasa ini bahwa matahari sudah benar-benar tenggelam. Tidak cukup berpedoman dengan suara azan dari manapun, karena kebanyakan di zaman sekarang ini beberapa orang itu azan tanpa memperhatikan waktu, lihat jam gitu saja tanpa memastikan matahari sudah tenggelam, kemudian langsung azan seperti itu. Jadi harus benar-benar memastikan supaya puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia. Kemudian perkara sunnah berikutnya adalah melaksanakan sahur dan diakhirkan. Jadi sahur ini hukumnya sunnah, mengakhirkannya juga sunnah. Kapan waktunya sahur itu? Waktu sahur adalah pertengahan malam yang kedua. Jadi kalau malam ini 10 jam katakan, maka 5 jam yang terakhir ya sebelum fajar itu adalah waktu sahur. Tetapi yang paling utama adalah diakhirkan. Jadi paling akhir. Jadi monggo seperempat jam sebelum fajar, setengah jam sebelum fajar. Itu hukumnya sunnah, walaupun hanya meneguk air putih saja. Hukumnya sunnah. Jadi tidak syarat makan berat, tidak syarat. Tapi kalau orang misalnya hanya meneguk air putih, ini sudah mendapatkan kesunahan sahur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, Rasulullah SAW bersabda,
tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi makanlah sahur, bersahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini sahurnya seperti itu. Di beberapa tempat Ustadz itu ada imsak, ada yang fajar. Ini gimana ini? Antara subuh dengan imsak sama. Jadi begini, penjelasannya adalah seperti ini. Pertama kita harus paham bahwasanya puasa adalah menahan diri dari lapar dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Jadi waktu orang itu ngeker itu sudah nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa, itu adalah sejak masuknya waktu sholat subuh. Dan masuknya waktu sholat subuh itu adalah fajar. Ya. Lah, istilah orang yang saya sudah nak makan, saya sudah mulai ini. Itu namanya imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Nah itu. Lah, mimbabil ihtiyat, karena kehati-hatian maka dimajukan. Karena kebanyakan orang itu enggak memantau langsung ini sudah fajarnya kelihatan apa belum, makanya melebihi. Seperti itu. Jadi 10 menit yang biasa diletakkan di kalender-kalender sebelum waktu fajar itu adalah waktu ihtiyat. Seperti itu. Karena orang udah lihat ini fajar apa enggak itu. Seperti itu. Jadi ya, orang berpuasa itu mulai dari fajar sampai tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Jadi kalau seandainya imsak itu gimana? Ya, kalau mau ihtiyat ya jangan makan. Ya, lihat dulu. Kalau seandainya fajarnya belum kelihatan ya masih boleh makan itu. Seperti itu. Jadi imsak itu adalah apa? Kita mendahulukan. Kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sebelum fajar untuk kehati-hatian saja. Jadi bisa dipahami nggih, enggak usah dipermasalahkan seperti itu. Nah, kemudian sangat disunahkan, sangat dikuatkan orang ketika berpuasa itu juga menjaga lisannya. Dari apa? Dari segala maksiat lisan, berbohong, membicarakan keburukan dan aib orang lain, berkata-kata yang kasar, perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong ndak puasa saja itu haram hukumnya, kok apalagi berpuasa lebih-lebih. Jadi hal-hal semacam ini harus lebih diupayakan, lebih diusahakan ketika seseorang sedang menjalankan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Innamas shaumu junnah." Jadi puasa ini adalah perisai, pelindung, tameng. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus. Jadi kalau seorang di antara kalian sedang melaksanakan ibadah puasa, maka jangan berbuat buruk, jangan berbuat keji. Wala yajhal, dan jangan bertindak bodoh. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun inni shaim. Kalau ada orang gegeri, kalau ada orang mau bikin ribut dengan kita, apa yang kita katakan? Sabar, saya sedang berpuasa. Jadi ini sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak juga sunnah-sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan, terutama sedekah. Jadi Rasulullah itu adalah hamba Allah yang paling karim, paling dermawan. Dan kedermawanan beliau ini semakin bertambah pada bulan Ramadan. Lah kita ini kalau nggak meniru Rasulullah, meniru siapa? Jadi maka disunnahkan untuk bersedekah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Monggo, makanan, uang tunai, santunan, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Selain zakat tentunya. Kalau zakat hukumnya adalah wajib. Silaturahim, sambang dulur, sonjo-sonjo dan tretan-tretan dan seterusnya. Lah ini penting kita upayakan. Membaca Al-Qur'an, alhamdulillah di sini sudah kita laksanakan, dan bacanya mohon diperhatikan supaya memperhatikan panjang pendek, tajwid, makharijul huruf dan lain sebagainya. Kemudian juga i'tikaf, utamanya adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW ini melaksanakan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian juga sunnah hukumnya memberi makan kepada siapa? Orang yang berpuasa. Makanya biasanya kalau di langgar-langgar atau di musala di masjid itu kan ada giliran. Hari ini giliran saya, hari ini giliran saya.
menyediakan makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa, karena pahalanya itu seperti pahala orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'." Jadi orang yang memberi makan untuk berbuka tentunya bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang diberi makan tersebut, seperti orang yang berpuasa, tanpa berkurang pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi yang berpuasa pahalanya nggak berkurang, dan orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa itu juga mendapatkan pahala mirip seperti orang yang berpuasa. Dan tentunya itu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan pahala yang berlipat apabila sesuai dengan ilmu syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan didasarkan kepada ketulusan dan keikhlasan hati, dan juga keyakinan yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu apapun. Allah tidak butuh kepada apapun, ada tanpa tempat, tanpa arah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in.